Halo teman-teman semua, selamat datang ke channel Investor Biasa. Video ini adalah video analisa saham pertama di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang fundamental PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, panjang juga ya namanya, atau yang lebih kita kenal dengan nama Sido Muncul. Ticker sahamnya yaitu SIDO. Oh ya, untuk disclaimer, video ini bukanlah merupakan ajakan untuk membeli atau menjual sebuah saham ya, melainkan hanya sebagai video analisa fundamental sebuah perusahaan saja. Keputusan investasi sebaiknya dilakukan ketika teman-teman semua sudah melakukan analisa fundamental sendiri. Keputusan untuk menjual atau membeli, tanggung jawabnya tetap ada di tangan teman-teman semua. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja. Sekilas tentang sejarah perusahaan, Sido muncul sebagai sebuah perusahaan berdiri pada tahun 1951 di Semarang. Pencetus perusahaan ini adalah pasangan suami istri Bapak Sim Tiam Hee dan Ibu Rahmat Susilo. Sorry ya kalau ada pengejaan nama yang salah. Pada saat ini Sido memiliki total lebih dari 300 jenis produk. Beberapa merek produk yang terkenal diantaranya adalah Tolak Angin, Tolak Linu, Kuku Bima, Sido Muncul Kopi Jahe, Susu Jahe, dan lain-lain. Walaupun Sido berdiri pada tahun 50-an, tetapi Ibu Rahmat Susilo sudah mulai memproduksi dan memasarkan jamu racikannya semenjak dari tahun 1930-an. Lama juga ya. Saat itulah terlahir produk yang bernama Tolak Angin. Jadi, walaupun Sido muncul baru berdiri pada tahun 1951, tapi sebenarnya heritage produk Tolak Angin ini sudah ada jauh sebelum perusahaannya berdiri. Sido sendiri dari sisi pendapatan dan laba bersih termasuk sebagai salah satu perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah grafik pendapatan dan laba bersih Sido yang diambil dari stockbit.com. Kita bisa lihat bahwa pendapatan dan laba bersih perusahaan masih terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pendapatan Sido mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan atau CAGR sebesar 10,4%. Sedangkan CAGR dari laba bersih Sido adalah sebesar 19,3% semenjak dari tahun 2015. Sido ini memang perusahaan yang memiliki profitabilitas dan pertumbuhan yang sangat baik ya. Di Indonesia tidak banyak perusahaan di bursa efek yang bisa tumbuh di level 2 digit setiap tahunnya. Yang harus diperhatikan di sini adalah CAGR laba bersih Sido ini lebih besar daripada CAGR pendapatannya. Hal ini berarti laba bersih Sido muncul tumbuh lebih besar secara tahunan dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan atau pendapatannya. Pertanyaannya adalah, pertumbuhan laba bersih ini datangnya dari mana? Untuk menjawab hal tersebut, kita harus melihat margin profitabilitas. Nah, dari data ini dapat dilihat bahwa gross profit margin atau GPM perusahaan selalu menunjukkan peningkatan setiap tahun. Kalau teman-teman belum pada tahu, rumus dari GPM adalah laba kotor dibagi dengan pendapatan. Sedangkan laba kotor ini adalah hasil dari pengurangan antara pendapatan dan beban pokok penjualan atau COGS. Berarti kalau GPM terus meningkat setiap tahun, ini artinya pertumbuhan laba kotor perusahaan sendiri lebih besar daripada pertumbuhan pembaginya, yaitu pendapatan. Nah, balik lagi ke rumus laba kotor, pertumbuhan lebih besar ini dimungkinkan
Ya kalau COGS sebagai pengurang pendapatan, lebih lambat pertumbuhannya daripada pendapatan itu sendiri. Sampai di sini pada ngerti ya? Jadi peningkatan rasio GPM ini menunjukkan bahwa walaupun total pendapatan mengalami peningkatan, tapi beban pokok penjualan atau COGS SIDO selalu tumbuh lebih lambat, yang menunjukkan terjadinya efisiensi dari sisi produksi perusahaan. Sehingga kalau kita lihat, hal ini berdampak positif sampai ke net profit margin perusahaan yang juga mengalami peningkatan yang cukup pesat setiap tahunnya. Dan menurut saya pribadi, memang kalau dibandingkan dengan perusahaan farmasi yang lain, net profit margin SIDO ini termasuk salah satu yang paling tinggi. Lalu kita juga bisa lihat ROA dan ROE SIDO juga sangat baik ya, selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Selain itu, SIDO juga selalu membagi dividen dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Bahkan dalam beberapa waktu tertentu, pembagian dividen ini sampai lebih dari 100% laba bersihnya. Perusahaan yang masih bertumbuh biasanya membutuhkan reinvestasi dari laba bersihnya untuk mengembangkan usahanya atau melakukan ekspansi. Dengan pembagian dividen yang besar, hal ini menunjukkan SIDO tidak membutuhkan reinvestasi yang besar agar bisnisnya tetap bertumbuh. Karena walaupun pembagian dividen yang besar, pendapatan SIDO tetap mengalami pertumbuhan setiap tahun. Dari segi segmen produk, pendapatan SIDO dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dari segmen jamu herbal, makanan dan minuman, serta farmasi. Dari data ini kita bisa lihat kalau kinerja segmen jamu menyumbang kontribusi yang paling besar. Ya, tidak mengejutkan juga ya, karena kalau kita tahu sendiri, produk unggulan Sido muncul, dan mungkin juga produk Sido yang paling dikenal masyarakat adalah jamu herbal tolak angin. Setelah itu penyumbang pendapatan terbesar kedua adalah segmen makanan dan minuman, dan baru setelah itu disusul oleh segmen farmasi. Nah, ada hal yang unik dari data ini. Kita bisa lihat bahwa pendapatan segmen makanan dan minuman hampir tidak mengalami kenaikan yang berarti ya dari tahun 2015 sampai ke tahun 2020. Bahkan pada tahun 2017 sampai 2019 malah sempat mengalami penurunan pendapatan. Dan barulah di tahun 2021 pendapatan segmen ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Cuma yang unik adalah walaupun dari tahun 2015 sampai tahun 2020 segmen ini bisa dikatakan stagnan, tetapi kita bisa lihat kalau gross profit margin-nya konstan mengalami kenaikan. Sehingga walaupun di tahun 2019 pendapatan segmen ini masih di bawah pendapatan tahun 2015, tetapi laba kotor dari segmen ini malah mencatatkan kenaikan hampir 50%. Dari data ini, sekarang kita tahu bahwa tidak hanya dari segmen jamu, efisiensi produksi juga terjadi di segmen makanan dan minuman. Segmen yang terakhir adalah segmen farmasi. Segmen ini memang kontribusinya sangat kecil ya untuk pendapatan perusahaan. Dan kita juga bisa lihat kalau segmen ini dari tahun 2015 sampai tahun 2020 juga tidak mengalami efisiensi seperti dua segmen lainnya. Tetapi pendapatan dan laba kotor segmen ini masih mengalami pertumbuhan. So, not bad lah ya. Menurut saya sendiri, segmen makanan dan minuman serta farmasi ini, keduanya baru mengalami peningkatan di tahun 2021, ya karena didukung adanya pandemi juga ya. Orang-orang mungkin sekarang lebih berhati-hati dan mengkonsumsi lebih banyak suplemen, serta minuman-minuman yang memiliki khasiat herbal untuk menambah daya tahan tubuh. Cuma untuk lebih jelasnya nanti, kita harus menunggu laporan tahunan perusahaan
untuk periode tahun 2021, agar kita dapat mendapatkan informasi yang lebih detail untuk pendapatan per segmen. Current rasio SIDO selalu berada pada posisi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa SIDO tidak akan mengalami masalah dalam membayar liabilitas jangka pendeknya. Bahkan, dengan menggunakan rasio yang lebih konservatif, seperti cash ratio, SIDO juga masih lulus tes kesehatan finansial ya. Ini artinya hanya dengan kasnya saja, SIDO dapat melunasi seluruh utang jangka pendeknya. Kalau kita baca di laporan neraca, kita bisa lihat kalau SIDO ini memang merupakan perusahaan yang cash rich atau memiliki banyak kas. Untuk kasus ini, jangankan membayar utang jangka pendeknya, kas SIDO juga cukup untuk membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Debt to equity ratio SIDO juga selalu berada pada posisi yang sangat baik. Bahkan kalau kita cek di laporan keuangan, struktur liabilitas SIDO juga hampir atau tidak memiliki hutang yang berbunga seperti bunga bank. Yang juga nggak kalah penting, bisa dilihat kalau pihak manajemen juga memiliki saham di perusahaan. Ini bisa menjadi poin plus yang menunjukkan kalau manajemen juga percaya dengan kualitas perusahaannya. Jadi untuk urusan kesehatan, bisa dikatakan SIDO ini tidak hanya lulus, tapi lulus dengan nilai A+ kali ya. Price to earning ratio perusahaan, menurut saya bisa dikatakan cukup tinggi ya, kalau dibandingkan dengan beberapa perusahaan farmasi yang lain. Memang sih, dari segi kualitas, SIDO ini adalah salah satu perusahaan yang paling baik di industrinya. Kalau dari segi price to book value, SIDO juga bisa dibilang yang paling mahal di antara peers-nya. Tapi yang harus diingat adalah SIDO membagikan hampir seluruh labanya setiap tahun sebagai dividen. Dan harus diingat pembagian dividen ini juga dalam jumlah yang cukup besar. Kalau teman-teman belum tahu, rumus dari price to book adalah harga saham dibagi dengan book value per lembar saham. Untuk mendapatkan book value ini, rumus simpelnya adalah ekuitas dibagi dengan total jumlah saham. Perlu teman-teman ketahui bahwa di laporan keuangan, laba yang dihasilkan perusahaan setiap periode akan dimasukkan ke ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, ketika SIDO membagikan seluruh labanya menjadi dividen, otomatis ekuitas perusahaan juga tidak akan tumbuh pesat setiap tahunnya. Hal ini juga akan mempengaruhi book value per share atau book value per saham yang juga naiknya akan landai atau pelan. Hasilnya, ketika harga SIDO naik, maka kenaikan price to book-nya juga akan lebih besar karena book value per sahamnya sebagai pembagi dari harga, kenaikannya lebih lambat. Biasanya perusahaan yang membagi dividen dalam jumlah besar secara konstan adalah sebuah perusahaan yang sudah mature atau sudah dewasa. Tapi di kasus SIDO ini, seperti yang tadi sudah dibahas, pertumbuhan perusahaan masih terus terjadi. Terlebih lagi di masa pandemi ini, SIDO bisa dikatakan ya sedang naik daun ya, karena orang-orang akan lebih aware dan menambah konsumsi makanan atau minuman yang dapat menambah daya tahan tubuh. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah SIDO ini layak untuk dikoleksi di harga sekarang? Atau mungkin tunggu koreksi dulu? Karena pasar kelihatannya sedang terlalu mengapresiasi kualitas perusahaan ini sehingga harga sahamnya menjadi tinggi. Oh ya, video ini hanya membahas secara umum fundamental dari sebuah perusahaan ya. Untuk menentukan pembelian atau penjualan sebuah saham, sebagai seorang investor, teman-teman tetap butuh
untuk membaca laporan keuangan perusahaan dan melakukan analisa fundamental yang lebih dalam. Mungkin itu dulu pembahasan untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau teman-teman mau lihat pembahasan saham-saham perusahaan yang lain di video berikutnya.